Ikuti keseruan saya belajar materi sejarah kerajaan Islam di Pulau Jawa bersama Pak Guru ya. Ikuti ya, ya. Hai, nama saya Riko. Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Eh, Pulau Jawa, ding. Bro, keren gak bro? Keren gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini loh, saya itu sudah muter-muter nyari buku tentang sejarah kerajaan Islam di Pulau Jawa, tapi nggak ketemu. Setelah saya cari lebih teliti, ternyata saya nyarinya di kumpulan buku-buku yang mengupas tentang budidaya berbagai macam jamur. Ya, entahlah bagaimana saya belajarnya nanti. Riko, kamu sedang apa di sana? Pasti sedang belajar ya? Ada Pak Mat, akhirnya bisa belajar. Gini loh Pak, saya kepengen belajar sejarah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ya, tidak apa-apa sih, tapi ya jangan semua ya. Bapak hari ini sibuk, jadi gak bisa menerangkan lama-lama, gak apa-apa kan kok? Siap Pak, hari ini saya ingin belajar sejarah kerajaan Demak saja kok. Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Kamu tahu nggak Raden Patah itu siapa, Riko? Siapa Pak ya? Raden Patah itu adalah putra dari Raja Brawijaya V, salah seorang dari Raja Majapahit. Raja Brawijaya ini menikahi seorang putri yang berasal dari kerajaan Campa, yakni wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Sebenarnya ada berapa sih Pak raja yang memerintah kerajaan Demak itu? Dalam sejarah, kerajaan Demak yang beribu kota di Demak itu ada 3 sultan yang memerintah. Yang pertama itu adalah Raden Patah. Kedua adalah Patiunus. Dan yang ketiga ialah Sultan Trenggono. Pak, apa hubungan Raden Patah dengan Wali Songo, Pak? Hubungannya tentu sangat erat sekali, Riko. Raden Patah itu merupakan murid dari Sunan Ampel, Riko. Raden Patah juga merupakan teman seperguruan Sunan Giri, Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat. Kira-kira peninggalan Raden Patah yang masih ada sampai sekarang apa Pak ya? Contohnya yaitu Masjid Demak. Di dalam masjid itu ada sebuah tiang yang disebut Soko Tatal, terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disatukan dan sampai sekarang itu masih ada, bertahan selama 500 tahun lebih loh kok. Oh alah, ternyata sampai sekarang masih ada ya Pak. Betul, 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 betul. Sini kok ikut Bapak mencari buku. Iya Pak, Riko ikut. Kayaknya di sebelah sini deh buku itu. Buku apa Pak? Oh di sini buku jamur semua. Seingat saya menyembunyikan sebuah buku tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia di sini. What?
Bapak menyembunyikan buku tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia di antara buku-buku yang membahas jamur ini. Hehehe, iya, biar mudah mencarinya gitu. Sultan yang kedua yang memerintah Demak bernama Pationus. Beliau mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Julukan itu bukan tanpa sebab. Pada tahun 1513, Raden Patah memerintahkan Pati Unus untuk memimpin pasukan Demak dalam rangka menyerang Portugis di Malaka. Memang penyerangan itu belum berhasil, namun serangan itu cukup menghambat pergerakan Portugis yang akan ke tanah Jawa. Sultan ketiga dari kerajaan Demak ialah Sultan Trenggono. Beliau berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sultan Trenggono memiliki seorang panglima perang yang sangat terkenal bernama Fatahillah. Dia seorang pemuda yang berasal dari Pasai atau Aceh yang menjadi menantu Sultan Trenggono. Jasa dari Fatahillah terbesar adalah mengusir tentara Portugis dari Sunda Kelapa. Lalu bagaimana proses kemunduran kerajaan Demak itu, Pak? Kemunduran kerajaan Demak itu ya hampir sama dengan kerajaan-kerajaan pada umumnya, yakni perebutan kekuasaan, keturunan raja saling membunuh untuk mendapatkan kekuasaan kerajaan Demak. Lalu bagaimana akhir dari kerajaan Demak itu, Pak? Tahun 1554 Masehi, Hadiwijaya itu melakukan pemberontakan dan mengakhiri keberadaan kerajaan Demak, dan pusat kekuasaan Demak akhirnya dipindahkan ke Pajang menjadi kerajaan Islam Pajang. Rata-rata masyarakat kerajaan Demak itu pekerjaannya apa, Pak ya? Masyarakat Demak itu pekerjaannya ya maritim dan agraris. Maksudnya maritim itu ya di bidang kelautan, ya mencari ikan, ya berdagang. Sedangkan kalau maritim itu pertanian. Jadi kerajaan Demak itu menjadi negara maritim sekaligus agraris kok. Terima kasih Pak atas ilmunya. Sekarang Riko sudah paham tentang sejarah kerajaan Demak. Oke kok, waktu Bapak juga sudah habis nih. Bapak mau melanjutkan aktivitas dulu ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Dan saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang sopan ya Pak. Oke Auriko, sama-sama ya. Sampai jumpa ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.